prinsip dasar sediaan effervescent. Di sini definisi dari sediaan effervescent menurut Pharmacope, di mana sediaan effervescent sebagai granul atau tablet yang mengandung campuran asam dan karbonat atau bikarbonat yang akan bereaksi ketika kontak dengan air, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Sediaan ini dirancang untuk menghasilkan larutan atau dispersi yang harus segera diminum setelah proses pelarutan selesai. Mekanisme reaksi effervescent sendiri, di mana effervescent terjadi melalui reaksi asam basa antara asam sitrat dan natrium bikarbonat yang dipicu oleh keberadaan air, di mana air melarutkan kedua komponen sehingga ion asam bereaksi dengan bikarbonat menghasilkan natrium sitrat, air, dan gas karbon dioksida yang menimbulkan efek gelembung gas effervescent. Nah, karena air juga merupakan hasil reaksi, proses ini dapat berlangsung semakin cepat sehingga sediaan effervescent harus diproduksi, dikemas, dan disimpan pada kondisi dengan kelembapan rendah untuk mencegah terjadinya reaksi sebelum digunakan. Adapun reaksi yang terjadi bisa dilihat. Yang ketiga, keuntungan sediaan granul effervescent, di mana yang pertama mudah digunakan. Cukup dilarutkan dalam air, dia tuh cocok untuk anak-anak, lansia, dan pasien disfagia. Yang kedua, mudah dibawa, dikemas dalam saset atau tabung ringan dan praktis. Yang ketiga, lebih nyaman di lambung, karena bentuk larutan lebih mudah diterima saluran cerna dan sistem buffer membantu menetralkan pH sementara. Yang keempat, rasa lebih enak, di mana efek berkarbonasi memberi sensasi segar, ditambah perisa dan pemanis. Yang kelima, stabilitas baik, lebih stabil dalam bentuk kering dibandingkan sediaan cair. Yang keenam, bioavailabilitas lebih tinggi, di mana obat sudah terlarut sehingga absorpsi lebih efisien. Yang ketujuh, sifat fisik baik, granul memiliki aliran baik dan dosis lebih homogen. Yang keempat, kerugian sediaan granul effervescent. Yang pertama, rasa zat aktif sulit ditutupi. Beberapa bahan aktif itu tetap terasa pahit. Yang kedua, perlu kemasan khusus karena sangat sensitif terhadap kelembapan, sehingga perlu kemasan kedap udara dan air. Yang ketiga, biaya produksi tinggi. Dia membutuhkan banyak eksipien dan kontrol kelembapan ketat. Bagian yang kedua ialah komponen eksipien spesifik. Sumber asamnya itu yang pertama ada asam sitrat. Dia merupakan sumber asam paling umum digunakan. Keuntungannya itu sangat larut air sehingga mempercepat dispersi, memiliki rasa yang segar, sangat efektif menutupi rasa pahit zat aktif, dan efisien karena memiliki 3 gugus karboksil, kapasitas netralisasi tinggi, serta ekonomis dan mudah diperoleh. Bahan yang kedua ada asam tartrat. Dia umumnya dikombinasikan dengan asam sitrat. Keuntungannya sendiri lebih rendah higroskopisitasnya sehingga lebih stabil selama produksi, serta meningkatkan kekuatan dan integritas granul dan memiliki larutan jernih tanpa residu. Bahan yang ketiga ada asam malat, ialah asam alami dari buah apel. Keuntungannya itu rasa asam lebih lembut dibandingkan asam sitrat, masking aftertaste pahit pemanis buatan lebih baik, sering digunakan pada produksi effervescent premium. Yang keempat ada asam fumarat, memiliki kelarutan rendah, digunakan sebagai pendamping. Keuntungannya itu sangat tidak higroskopis sehingga sangat cocok untuk iklim tropis, memiliki efek pelicin alami yang membantu aliran granul. Adapun sumber basa yang dapat digunakan, contohnya itu yang pertama ada natrium bikarbonat, dia paling umum digunakan, menghasilkan CO2 tinggi, reaksi sangat cepat, larut sempurna dan aman dikonsumsi. Bahan yang kedua ada natrium karbonat, memiliki penyerapan kelembapan sehingga dapat meningkatkan stabilitas sediaan. Basa lebih kuat yang dapat membantu kontrol pH, memperkuat granul atau tablet. Yang ketiga ada kalium bikarbonat, memiliki alternatif rendah natrium sehingga cocok untuk hipertensi atau jantung, rasa lebih lembut dan tidak asin. Yang keempat, kalsium karbonat. Dia memiliki fungsi ganda seperti sumber gas dan suplemen kalsium. Stabil terhadap kelembapan dan reaksi lebih lambat, butuh asam kuat. Eksipien lain yang diperbolehkan, contohnya itu ada pengikat atau binder larut air. Fungsinya membantu partikel serbuk saling melengket sehingga tablet tidak rapuh, namun harus mudah larut saat dilarutkan dalam air. Contoh bahannya itu ada povidone atau PFP K30, dia paling sering dipakai karena cepat larut dan stabil. Yang kedua ada polyethylene glycol atau PEG yang larut air. Yang ketiga ada gelatin jika dipakai dalam jumlah kecil dan dikontrol. Yang kedua ada lubrikan atau pelicin. Fungsinya mengurangi gesekan saat proses pencetakan tablet agar tablet tidak lengket di mesin. Contoh bahan yang diperbolehkan itu ada PEG 4000 atau PEG 6000, sodium benzoat yang kadang memiliki fungsi ganda, dan yang ketiga ada leucin. Bahan yang tidak boleh ada dalam sediaan effervescent, yang pertama ada lubrikan hidrofobik. Contohnya itu magnesium stearat, asam stearat, dan talc. Alasannya, bahan-bahan tersebut tidak larut air, menghambat penetrasi air, serta menggagalkan reaksi effervescent. Yang kedua, bahan yang mengandung air atau memiliki kelembapan tinggi. Contohnya ada sirup, ekstrak cair,
bahan higroskopis berlebih. Nah, alasannya air dapat memicu reaksi efervesen sebelum digunakan, di mana tablet bisa mengembang, rusak, atau bereaksi di dalam kemasan. Yang ketiga, pengikat tidak larut air. Contohnya itu ada pati alami atau amilum biasa, MCC atau mikrokristalin selulose yang dipakai dalam jumlah besar. Nah, alasannya sulit larut, membuat larutan keruh, menghambat pelepasan CO2. Yang keempat, bahan bersifat basa atau asam kuat yang tidak terkontrol. Contohnya itu ada natrium hidroksida, asam kuat pekat, di mana alasannya dia mengganggu keseimbangan asam basa dan reaksi efervesen jadi tidak stabil atau terlalu cepat. Yang ketiga, teknologi pembuatan khusus dan persyaratannya. Yang pertama, metode granul kering atau roller compaction, metode pembentukan granul tanpa cairan pengikat dengan cara pemadatan mekanik. Dia sangat cocok untuk granul efervesen karena tidak melibatkan air sehingga mencegah reaksi asam basa. Proses modern menggunakan roller compaction yang menghasilkan ribon padat lalu dihancurkan menjadi granul. Tahapan singkat prosesnya, yang pertama pengondisian ruangan, yaitu RH kurang dari 30% memakai dehumidifier. Yang kedua penimbangan dan pengeringan awal untuk menurunkan kadar air bahan higroskopis. Yang ketiga ada pre-blending, pencampuran homogen asam, basa, API, dan pengisi. Yang keempat roller compaction untuk pemadatan bertekanan tinggi membentuk ribon. Yang kelima milling, di mana ribon dihancurkan menjadi granul. Yang keenam pengayakan untuk memperoleh ukuran granul yang seragam. Yang ketujuh ada final blending, yaitu penambahan flavor atau peligen sensitif tekanan. Dan yang ketujuh pengemasan, di mana kemasan menggunakan kemasan aluminium multilayer kedap lembab. Yang kedua, metode granulasi basa dengan pelarut non-aqueous. Nah, granulasi basa non-aqueous adalah metode granulasi yang memakai pelarut organel volatil, misalnya etanol atau isopropanol, sebagai cairan pengikatnya. Nah, karena tanpa air, reaksi efervesen bisa dicegah. Hasilnya granul jadi lebih kuat, homogen, dan stabil. Tahapan utama prosesnya, yang pertama ada pencampuran bahan kering sampai homogen. Yang kedua pembuatan larutan binder, yaitu binder ditambah pelarut organik. Yang ketiga pembasahan massa secara bertahap sambil diaduk. Yang keempat kneading hingga terbentuk massa plastis homogen. Yang kelima pembentukan granul basa dengan ayakan. Yang keenam pengeringan cepat pada suhu rendah. Yang ketujuh pengayakan ulang untuk seragamnya ukuran. Yang kedelapan final blending dan pengemasan dalam kondisi lembab rendah. Yang ketiga, metode fusi atau pemanasan merupakan metode granulasi yang memakai binder yang bisa meleleh, misalnya PEG atau sorbitol. Nah, granul terbentuk saat binder dilelehkan dengan pemanasan, lalu mengeras kembali saat dingin, tanpa air atau pelarut, dan cocok untuk produksi kontinu. Nah, tahap singkat prosesnya itu yang pertama pencampuran awal, di mana semua bahan dicampur homogen. Yang kedua pemanasan, suhu dinaikkan sampai binder meleleh kurang lebih 50-70 derajat Celcius. Yang ketiga, pembentukan massa plastis, di mana binder cair melapisi partikel serbuk. Yang keempat, granulasi, massa dibentuk menjadi granul secara mekanik. Yang kelima, pendinginan, granul mengeras dan stabil. Yang keenam, sizzing, yaitu pengayakan untuk ukuran seragam. Yang ketujuh, final blending, di mana bahan sensitif panas ditambahkan. Dan yang kedelapan, pengemasan, disimpan dalam wadah kedap lembab. Yang keempat, yaitu evaluasi mutu spesifik, cara evaluasi dan standarnya. Yang pertama ada waktu dispersi, yaitu waktu yang dibutuhkan sediaan efervesen untuk larut sempurna dalam air hingga reaksi selesai tanpa residu. Parameter ini menunjukkan kecepatan reaksi asam basa dan efisiensi disintegrasi. Waktu terlalu lama dapat menandakan kompresi tablet berlebihan atau pengaruh kelembapan. Yang kedua, volume CO2, dia menunjukkan kesempurnaan reaksi antara komponen asam dan basa. Volume gas yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai teoritis. Nah, volume yang lebih rendah mengindikasikan reaksi tidak sempurna, ketidakseimbangan rasio asam basa, atau degradasi akibat kelembapan. Yang ketiga, derajat keasaman atau pH, dia menggambarkan tingkat keasaman larutan setelah reaksi efervesen selesai. pH mempengaruhi stabilitas zat aktif, kenyamanan konsumsi, dan risiko iritasi saluran cerna. Umumnya pH efervesen sedikit asam hingga mendekati netral. Yang keempat, kandungan lembab atau LO di granul, menyatakan kadar kelembapan dalam sediaan berdasarkan penurunan bobot setelah pengeringan. Nah, kadar air yang tinggi dapat memicu reaksi prematur, menurunkan stabilitas, dan mengurangi pembentukan CO2, sehingga pengendalian kelembapan sangat penting.